Masih bersama saya Listia Widya, berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Diduga keracunan makan bergizi gratis yang disantap di sekolahnya, belasan siswa SDN 1 Selat Lombok Barat dilarikan ke puskesmas. Pastikan Brigadir Esko tewas dianiaya. Polisi memburu pelaku pembunuhan, 23 saksi diperiksa termasuk istri korban. Gedung DPRD hangus terbakar. Anggota legislatif menggelar sidang paripurna di kantor Gubernur NTB. Unjuk rasa ribuan massa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa dan rakyat NTB di kantor DPRD NTB berlangsung ricuh dan berakhir dengan pengerusakan dan pembakaran kantor DPRD Sabtu siang. Massa masuk ke dalam kantor melalui pintu gerbang yang jebol pada aksi sebelumnya, kemudian merusak seluruh peralatan kantor yang ada di dalam gedung. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Puluhan personel gabungan TNI Polri bersiaga di kantor DPRD Provinsi NTB usai dibakar massa pada aksi unjuk rasa menolak kenaikan tunjangan DPR. Sebanyak 25 personel dikerahkan untuk menjaga pintu masuk dan sejumlah titik di dalam kompleks DPRD untuk memastikan keamanan gedung usai dirusak massa. Selain mengerahkan personel reguler, aparat TNI Polri juga menyiapkan langkah pengamanan untuk menambah jumlah personel jika terjadi aksi demo susulan yang menyasar ke gedung lainnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah membangun tenda darurat di halaman kantor DPRD yang dibakar massa saat unjuk rasa akhir pekan lalu. Tenda tersebut rencananya akan difungsikan sebagai kantor sekretariat sementara bagi anggota DPRD yang masuk untuk bekerja. Sementara untuk kegiatan rapat paripurna yang melibatkan seluruh anggota Dewan, pihak DPRD akan menggunakan gedung Aula Sengkareang yang berada di kantor Gubernur NTB untuk sementara. Enam orang pengunjuk rasa ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat karena diduga melakukan perusakan saat demo protes kematian Afan Kurniawan di kantor Mapolda. 6 orang terduga pelaku merupakan mahasiswa dan pelajar yang turut dalam unjuk rasa saat itu. Polisi masih mendalami peran para pelaku dengan melakukan pemeriksaan intensif. Pria bernama Imam Hidayat, 32 tahun, diringkus Satuan Reserse Kriminal Polres Lombok Barat karena diduga membunuh Nurmina berusia 27 tahun yang ditemukan warga di Cor di dalam sumur sebuah perumahan di Desa Perempuan, Kecamatan Labu Api. Polisi menetapkan Imam sebagai tersangka berdasarkan keterangan saksi dan hasil interogasi pelaku. Polisi memastikan motifnya menghabisi nyawa kekasihnya karena cemburu. Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Lombok Barat mendesak pemerintah daerah menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan yang sedang berlibur di destinasi wisata. Hal itu menjadi salah satu prioritas untuk mendongkrak kunjungan wisatawan dan menjaga citra pariwisata di mata dunia. Legislator mengaku prihatin dengan adanya sejumlah peristiwa penganiayaan hingga tindakan kriminalisasi kepada para wisatawan. Hal itu ditambah lagi dengan memanasnya suhu politik dengan maraknya unjuk rasa yang terjadi hingga ke daerah, sehingga dikhawatirkan mengganggu iklim pariwisata.
Pemda diminta serius memperketat persoalan keamanan khususnya di 3 destinasi meliputi Senggigi, Sekotong, dan Lembar yang selama ini menjadi tujuan utama wisatawan. Level warnanya tuh, saya Sudah belum ada. baca itu. Sudah ada. Ya kalau itu sih saya pikir pemerintah itu harus segera menindaklanjuti travel warning ini. Tentu itu lewat instansi pemerintah, lewat di Lombok ini karena ada di Senggigi terutama ada DMO yang punya tugas untuk meyakinkan bahwa Senggigi ini aman, Senggigi ini harus nyaman. Menangani hal itu, Pemda mengaku telah berkoordinasi dengan aparat TNI Polri untuk meningkatkan pengamanan di objek wisata favorit dan yang dinilai rawan peristiwa kejahatan. Pada para tokoh agama, tokoh masyarakat yang telah membantu kami untuk memberikan penjelasan kepada seluruh masyarakat Lombok Barat untuk bersama-sama bentuk keyakinan kita, bentuk perhatian kita, bentuk kita cinta terhadap Lombok Barat ini adalah kita menjaganya dengan baik. Kami dari pemerintah sedang berusaha untuk terus mewujudkan pembangunan di wilayah Lombok Barat, tentu sesuai dengan kapasitas daerah dan segala potensi yang saya miliki untuk saya kerahkan untuk bisa melakukan perbaikan Lombok Barat ini ke depan. Pemda berjanji akan meningkatkan pengawasan demi kenyamanan bagi para wisatawan yang sedang berlibur sebagai salah satu servis utama pelayanan wisata di daerah. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Baiklah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Lisya Widya dan segenap kru SSJ yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.